Walaqad arsalna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Jadi Allah menegaskan kembali kalau kemarin kan Nabi Muhammad disampaikan, sudah Muhammad, kata Allah, sudah terjadi pendustaan umat-umat sebelum kamu itu sudah terjadi. Jadi ketika mereka sekarang kaum kafir Mekah mendustakan kamu itu ya wis memang begitu jalannya. Inna hadza lafi suhufi Ibrahim, ya, suhufil ula, orang-orang terdahulu. Sohifah itu lembaran sejarah. Suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, sejak Nabi Ibrahim dulu, sejak Nabi Musa, yes, begitu itu didustakan. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh ketika kami datangkan kebenaran kepada kalian, kebanyakan kalian itu pada kebenaran itu tidak suka, karihun. Fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kenapa tiap kali datang kebenaran dengan bima la tahwa anfusukum, dengan membawa apa yang tidak cocok dengan hawa nafsu, la tahwa anfusukum, yang tidak cocok dengan nafsu. Terus kau fafarikon kadzabtum, sebagian kamu dustakan, malah sebagian lagi itu taktulun. Fafarikon taktulun, kamu bunuh malah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mau film tadi dibunuh. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, Muhammad, kata Allah, sudah mereka itu sudah begitu. Sudah memang begitu. Walaqad arsalna, dan juga sudah kami utus itu rasul-rasul ila umamin kepada umat-umat min qablika dari sebelum kamu. Dan ketika fa'akhadnahum bil ba'sa'i, ketika kami siksa mereka dengan kemelaratan, dengan bencana, dengan kesengsaraan, itu tujuannya Allah, itu la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu kemudian sadar lalu memohon gitu loh kepada Allah, sadar itu. Sekurangnya kalau yang waktu itu kaum yang di apa disiksa itu misalnya belum sadar, maka kaum-kaum setelahnya itu loh, harapannya Allah itu bisa sadar gitu loh. Begitu. Lah kok terus nggak sadar-sadar gitu kan, Masya Allah. Kaum itu yang tersisa ya nggak sadar, masih membantah. Apalagi kaum-kaum sebelumnya tidak kunjung mengambil pelajaran, bahwa kaum-kaum sesudahnya itu nggak ngambil pelajaran adanya umat terdahulu sebelum mereka yang disiksa karena membantah, enggak ngambil pelajaran itu loh. Nah, ini yang dimaksud Allah, lapo itu loh. Kok nggak ngambil pelajaran? Falola ija'ahum ba'suna tadarra'u. Lalu kenapa mereka kok ketika datang siksa kami kok nggak kemudian memohon kepada Allah dengan penuh harap, dengan penuh kerendahan hati, tapi kok walakin qasat qulubuhum, tapi malah justru hati mereka sesat, mereka keras, ya kayak Fir'aun lah, ya kan? Fir'aun itu ketika misalnya ada seluruh air jadi darah gitu kan, lalu memohon-mohon kepada Nabi Musa, Musa, ya wes, saiki balik no, kembalikan lagi airnya dah, gitu kan? Kembalikan lagi dah airnya. Jadi nanti aku mesti iman kepadamu, terus kamu tak tak biarkan untuk membawa pergi Bani Israelmu itu. Gitu. Kan waktu itu disiksa Allah dengan seluruh air di Mesir jadi darah. Lalu sama Allah dikembalikan jadi air. Beriman? Enggak kok.
Ada lagi siksa berupa kodok. Tiap kali orang membuka mulut mesti masuk itu kodok. Jutaan bahkan miliaran kodok mungkin di ama janji mau beriman kalau hilang kelilang ya ndak beriman. Semua macam-macam. Ini disebut qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Nah, terkait hati yang keras masih ingat? Ayo tanpa lihat catatan. Kenapa manusia nggak bisa nangis? Ayo siapa yang tahu urutannya? Ya, Mas ya. Cinta dunia, Gus. Masa dijujuk ngono rek? Kok dijujuk ngono? Ono urutane iku, 5 urutannya itu. Ayo. Kenapa orang nggak bisa nangis? Hatinya keras. Keras. Mas Aryana, oke. Terus apa lagi? Kenapa keras Mas Aryana? Tidak takut dosa, Gus. Apa? Tidak Banyak takut dosa. dosa. Kenapa hatinya keras? Karena Banyak dosa, Gus. banyak Mati. dosa. Mati. Kenapa banyak dosa? Karena cinta dunia. Karena cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Karena tidak ingat mati. Karena tidak ingat mati. Loh, gitulah pelajaran itu diingat, bukan hanya dicatat. Dicatat udah bagus, diingat ini yang dibawa kemana-mana kan. Jadi kenapa orang nggak bisa menangis? Karena hatinya keras. Maksudnya menangis itu bukan hanya sekedar menangis, tapi kenapa orang sih nggak bisa sadar? Ya seperti ayat inilah. Sudah pun ada bencana di depannya itu loh, nggak kok tersadar. Ya kadang sadar ya sekejap saat itu aja. Ada satu kisah ya dulu, eh, satu satu daerah di Indonesia. Nah satu wilayah itu di sekitar pantai itu memang selama sekian lama itu pantai itu pokoknya terkenal dengan tempat bermaksiat lah. Tuh. Nah, tapi hampir di seluruh pantai begitu, cuma ada satu pantai yang terkenal bermaksiat. Lah sama Allah suatu hari dihancurkan tuh tempat itu. Ribuan orang meninggal dan sebagainya. Loh pada saat itu sekilas memang orang kemudian sebagian ya itu merasa bahwa ini adalah peringatan azab dari Allah. Ada sebagian begitu. Sehingga yang dulunya masjid-masjid itu banyak kosong jadi penuh. Jadi penuh. Begitu ceritanya. Tapi ternyata itu ya berlaku 1 bulan 2 bulan. Setelah keadaan normal kembali, sudah mulai sedikit-sedikit melupakan peringatan Allah tadi, manusia ya kembali lagi sudah. Masjid mulai semakin maju. Maju apanya? Barisannya. Kalau kemarin nyampe pintu masuk, makin maju sampai mendekati imam, kosong. Lagi begitu. Jadi ini yang dimaksud dengan orang sudah keras hatinya. Summa qasat qulubuhum. Cuman hati-hati loh ya dulu. Ini tidak hanya berlaku terhadap orang-orang eh, orang-orang yang kafir loh ya. Hati yang keras ini, gitu ya, itu bisa juga berlaku terhadap orang yang beriman loh ya. Sudah diwanti-wanti tuh sama Allah tuh. Kalau nggak salah saman buka itu. Artinya orang beriman pun bisa menjadi keras hatinya kalau tidak kunjung mengikuti arahan Allah. Tuh, dalam surat Al-Hadid ayat 16. Coba dibaca coba. Al-Hadid ayat 16. Ya, gantian. Apa yang mau baca duluan? Yang belum baca tadi. Siapa?
Oh, masuk, silakan. Mbak Sofia, siapa? Ayo. Terus, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Nah, tuh. Itu kan peringatan sama Allah. Alam, belumkah yakni datang tiba waktunya. Lilladzina bagi orang-orang beriman. Amanu, lilladzina amanu. Ang takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Untuk hati mereka kemudian khusyuk mengingat dan taat tunduk pada Allah. Gitu. Itu namanya. Jadi mungkin peringatan untuk orang-orang beriman juga yang mulai kendor, mulai nggak semangat, mulai banyak godaan kanan kiri, mulai banyak opsi-opsi selain berjuang, gitu kan? Mulai dengan menikmati jabatan terhormatnya di masyarakat, sehingga sudah mulai aneh-aneh aja keinginannya tuh. Kalau kemarin murni berjuang, sekarang misalnya sudah mulai ingin disanjung, mulai ini, ya banyak aja alasan setan dalam hati nanti biar kamu lebih gini, lebih gitu. Udah mulai. Nah, hal-hal semacam itu kemudian ditanya sama Allah. Alam yakni, belumkah tiba waktunya. Lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Ang takhsha'a qulubuhum, hati mereka itu menjadi khusyuk. Lidzikrillah, untuk taat tunduk mengingat kepada Allah. Jangan sampai, kata Allah, berlaku seperti orang-orang sebelumnya. Karena orang-orang sebelumnya itu, kata Allah, karena tidak kunjung mengikuti arahan Allah, terus berlalu lama, panjang gitu ya. Ditunda-tunda, kalau kebaikan, rencana baik ditunda, rencana berhenti dari kejelekan juga ditunda. Lama-lama, kata Allah, mereka kemudian menjadi keras hatinya. Tidak mempan peringatan. Jadi yang dimaksud di sini qasat qulubum itu apa? Tidak mempan peringatan. Oh, keras kok, kayak es batu sudah kok. Jadi mendal terus gitu. Tahu mendal zaman? Mendal itu mantul terus. Setiap kali diingatkan, ditegur, kamu jangan begini. Oh, no jawabannya. Kamu sebaiknya begini, oh. Ada aja alasannya untuk tidak. Gitu kan? Nah ini namanya qasat qulubum. Jadi kita raba diri kita masing-masing dulu. Qasat qulubuhum itu keras hatinya. Jadi kalau keras itu misalnya ada air yang dileser, nggak ngeresap, batu, kan gitu. Mau diajak untuk lembut ya nggak bisa, batu. Dilempar apapun ya mental. Gitu. Nah, orang yang keras hatinya itu begitu. Dikasih siraman rohani yang nggak ngerembes ke hati, dikasih teguran, balik, bantah, mental. Coba, sampean begitu enggak? Ayo kita teliti masing-masing. Kalau iya, itu tadi sama Allah. Meskipun bahasan kita di ayat ini adalah bahasan tentang orang-orang yang mendustakan Rasul, tapi hati-hati kata Allah dalam surat Al-Hadid tadi, orang beriman pun kalau nggak sekedar taat secara kafah, masih ini, masih itu, maka memiliki resiko untuk menjadi umat terdahulu. Kata Allah. Iya, itu karena ila umamin, umat-umat terdahulu itu begitu. Cuma qasat qulubum, sehingga hati mereka keras pada orang beriman tuh, sehingga mereka menjadi naudzubillah min dzalik umat Islam yang fasik. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi itu falola irja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum lalu wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Nah, ini setan menjadikan indah atau benar perbuatan yang tidak benar di mata Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan suara hati, menganggap itu baik,
Padahal itu jelek. Gitu loh. Jadi setan menjadikan terasa indah apa yang sebenarnya jelek gitu. Itu setan. Memang kerjaannya begitu. Itu dikuatkan dalam surat An-Nahl ayat 63. Coba dibuka nanti untuk menguatkan ayat itu. Surat An-Nahl ayat 63. Silakan yang belum baca tadi. An-Nahl ayat 63. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Shadaqallahul azim. Jadi di situ jelas Mas ya dan dulur semua bahwa kita itu ternyata diberikan pilihan bebas untuk benar-benar memilih hati kita itu sebenarnya disetir setan atau disetir Allah. Kenapa ya itu tadi di satu sisi kehendak bebas manusia itu kan diberikan pilihan ke kiri atau ke kanan. Tapi setan itu mampu menjadikan apa yang jelek itu terasa benar, menjadikan apa yang harusnya itu celaka itu terasa indah. Baru nanti ketika setannya pergi, manusia kemudian baru ngerasa, oh ternyata aku benar. Baru sadar. Iya, baru nyesel. Gitu loh. Seperti materi khutbah kemarin, khutbah Idul Adha kemarin lah gitu. Setan mampu. Jadi sampean misalnya menganggap sesuatu itu benar, itu hati-hati, belum tentu benar. Apalagi kalau sudah dikasih dalil-dalil entah kata-kata siapa gitu kan. Demikian pula hal-hal yang kayaknya secara duniawi sama merasa benar. Hati-hati. Karena setan mampu membuat manusia merasa perbuatan yang jelek itu terasa benar. Ya, saya sudah sodorkan Qur'annya. Jadi wazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Bahkan mereka mendustakan Rasul itu terasa benar. Makanya kan tidak salah kalau mereka mengatakan ketika diperintah Allah, la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami ini selalu membuat kebaikan, kebenaran. Tidak terima dibilang kerusakan, saya tidak merusak apapun kok. Tidak mau. Apalagi ketika misalnya dibilang juga, hei aminu kama amanan nas. Kamu itu orang-orang Mekah, mbok ya segera beriman seperti orang-orang yang sudah beriman. Apa jawab mereka? Anu minu kama amanas sufaha. Apakah aku akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ya enggak lah katanya gitu. Ya karena apa? Ya karena mereka merasa bahwa mereka benar. Muhammad yang keliru gitu. Begitu ya. Jadi sudut pandang yang berbeda antara sudut pandang kebenaran Allah dan sudut pandang manusia. Itu yang membuat mereka tidak merasa. Dan setan mampu di sini disebut dalam surat Al-An'am yang sedang kita kaji, kita sudah sampai di ayat 43 ini. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan mampu membuat manusia itu merasa, oh ini baik, ini indah. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Ini hati-hati lagi. Dan ketika mereka sudah tidak mau mendengar peringatan, melupakan semua peringatan orang-orang terdahulu dan sebagainya, lalu kemudian Allah malah justru membukakan pintu-pintu kebahagiaan, kesenangan duniawi. Loh, ini loh, hati-hati itu loh.
Jadi ketika orang misalnya mendapat ya sehat, karirnya naik, rezekinya banyak, urusannya lancar, terus hati-hati. Belum tentu itu ridho Allah loh. Saya ulangi semuanya. Ngantuk-ngantuk bangun, ngantuk-ngantuk bangun. Ini loh. Falamma nasu ma dzukiru. Ketika manusia sudah mulai banyak melupakan, tidak mengabaikan atau tidak mau, tidak peduli sama peringatan Allah, lalu kemudian mereka mengabaikan peringatan, tama justru sama Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan duniawi. Mungkin sehat, karir naik, rezeki banyak, jabatan semuanya mudah urusannya. Tapi ternyata kata Allah, itu adalah hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka sudah mulai bersenang-senang dengan apa yang mereka terima, akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Kami siksa mereka dengan cara tiba-tiba, lalu mereka putus asa. Tidak ada kesempatan lain baik. Loh, gitu loh. Jadi, ayo hati-hati. Apakah ini memang istijrat dari Allah, ulu-ulu, atau gimana? Itu. Jadi tidak semua yang kemudian itu orang mendapat ridho Allah, saya bersyukur diridhoi Allah, belum tentu. Gitu ya. Apalagi ada birul qaumi, tapi ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Lalu dicabut seluruh akar-akar orang zalim dari suatu kaum. Karena itu segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian semesta alam. Hati-hati. Ya, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Disampaikan, silakan. Oke, izin guys. Silakan. Yang paling akhir tadi Kiki menyampaikan bahwa ketika mereka sudah tidak mau mengindahkan peringatan-peringatan Allah, justru Allah akan membukakan pintu-pintu kesenangan. Bagaimana kita mendeteksi kebahagiaan kita ini, Gus? Bahwa kebahagiaan ini benar-benar itu Allah atau justru sebaliknya? Matur suwun. Jadi gini ya, ada beberapa ciri. Kita itu, bahagia kita itu sudah dikasih standar Allah. Bahwa ketenangan, kebahagiaan orang beriman itu pertama tidak bersifat materi. Gitu ya. Tidak bersifat materi. Jadi ciri khas kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah ketika mereka mendapat ampunan dan ridho Allah. Ketenangan hati mereka itu cirinya sudah disampaikan. Coba dilihat di surat Ar-Ra'd ayat 28, Mbak Jo. Ar-Ra'd ayat 28. Sudah, Mbak Jo? Yes, siap. Ar-Ra'd 13. Ayat kenapa dan? Ayat terbagus. 28, Mbak Jo. J. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Shadaqallahul adzim. Sudah jelas. Kalau tadi dalam surat Al-Hadid ayat 16 tadi ya, 63 apa 68 tadi, bahwa apakah belum waktunya tiba orang-orang beriman untuk lidzikrillah antasya qulubum lidzikrillah. Yang dimaksud zikrillah itu adalah mengingat Allah, taat kepada Allah. Nah, orang beriman dalam ayat yang saya baca tadi, ya barusan tadi, itu adalah ketenangan orang-orang beriman. Kebahagiaan orang-orang beriman adalah ketika mereka mengingat Allah, ketika zikir kepada Allah, ketika mereka mampu taat tunduk pada Allah. Kalau ada kebahagiaan-bahagiaan di selain itu, nah itu masih diragukan. Jadi kalau sampean misalnya bahagia karena anak istrinya berhasil ini, berhasil itu masih kebahagiaan duniawi. Tapi kalau sampean misalnya istri sampean, anak sampean, bapak sampean, saudara sampean, kemudian menjadi taat kepada Allah, mau diajak untuk
bersedekah, ringan diajak untuk berjuang, diajak beribadah, sampean bahagia, itu kebahagiaan orang beriman. Gitu. Jadi kebahagiaan ketika misalnya anaknya sukses jadi direktur Exxon Mobil misalnya. Itu bagian tidak salah. Bukan salah loh ya. Tapi itu masih berupa kebahagiaan duniawi yang sangat mungkin merupakan istijrot tadi, yang sifatnya materi-materi duniawi. Tapi kalau kebahagiaan yang sampean rasakan adalah berkaitan dengan urusan-urusan ukhrawi, di mana sampean mampu bersedekah, mampu ikut ngaji seperti ini, kemudian anak istri juga kemudian satu derap langkah. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan immateri, bukan materi ya, immateri, yang seperti itu yang sesungguhnya menjadi standar bahwa itu bukan istijrat, itulah kebahagiaan yang diridhai Allah. Makanya kan orang-orang yang dipanggil Allah nanti di akhirat, yang paling beruntung adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang dipanggil Allah di akhirat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lalu panggilannya gini. Irji'i, kemarilah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Apa itu maknanya? Engkau ridho dengan segala yang kuberikan. Aku pun ridho kepadamu. Jadi kebahagiaan kita adalah ketika kita ridho dengan apa yang Allah perintahkan. Diperintah sholat tahajud ya tahajud, diperintah sholat 5 waktu berjamaah ya sholat 5 waktu, diperintah bertutup aurat ya nggak banyak bantah, diperintah selalu berdakwah ya meskipun pahit getir tetap berdakwah, diperintah hidup sederhana ya dijalani, diperintah sedekah gitu itu. Itu namanya radiyatan mardiyah. Nah, kebahagiaan itu yang kalau kita sudah dapat, itu namanya mutmainnul qulub, nafsul mutmainnah. Tapi kalau kebahagiaannya masih bersifat materi, tidak salah, tapi itu masih punya risiko berupa istijrat dari Allah. Begitu aja. Siap, matur suwun, Gus. Ada lagi? Ada? Oke. Alhamdulillah, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semuanya boleh melanjutkan ngantuknya. Saya nanya, Gus. Nanya apa ngantuk, Bu Dia? Boten, saya nanya, dengerin Oke, kok. posisi di mana ini? Surabaya. Australia, Filipina, Denpasar, Surabaya. Terus kopernya ditaruh di mana kayak gitu itu? Di mana-mana ada koper saya, Gus. Ayo lanjut, apa Bu Dia? Tadi kemudian kalau kita diberi kenikmatan duniawi itu, kemudian seharusnya kita berjaga-jaga gitu ya, Gus ya. Nah, itu pertanyaan penting ini. Terus Oke. gimana kalau kita dikasih kenikmatan dunia, wong itu juga anugerah. Kan gitu? Kita dikasih sehat, kita dikasih rezeki banyak, kita dikasih amanah jabatan, kita dikasih wajah ganteng kayak Pak Jo gitu. Itu terus gimana kita? Kan gitu. Maka pertama itu yang namanya disebutkan. Kalimatnya jelas Bu Dia. Kalimatnya jelas. Ya, coba dibaca Bu Dia. Langsung kalimatnya Allah aja. Ya kan? Dibuka Bu Dia di surat Ibrahim ayat 7 Bu Dia. Ibrahim ayat 7. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Nah, sudah jelas. Jadi mau dikasih harta, dikasih itu kan nikmat semua. Sama Allah jelas. Kalau engkau bersyukur, ku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar atas nikmat itu, oh siksaku sangat pedih. Kafir itu namanya, kafir binikmah. Berarti bagaimana kita menyikapi semua nikmat tadi? Dengan bersyukur.
Kita diberi waktu sama Allah luang, bersyukur. Cara bersyukur gimana? Hati bersyukur, berterima kasih pada Allah. Lalu ucapkan alhamdulillah. Lalu secara amal apa? Loh, kalau punya waktu luang ya pakai untuk kebaikan, untuk beribadah, berdakwah, bertarbiyah, berngaji kayak gini. Kemudian juga bersedekah. Punya harta juga demikian. Punya lapang harta. Jelas alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Surat Al-Imran ayat 134. Kalau kamu punya kelebihan harta, punya harta, baik waktu sepi maupun lambat, bersedekahlah. Jelas. Kalau kita punya jabatan misalnya, diamani Allah jabatan, ya pakai itu untuk bersyukur. Cara bersyukur ya kembalikan semua amanah untuk mensejahterakan umat. Kalau sampean misalnya punya badan sehat, pakai semaksimal mungkin untuk berjuang di jalan Allah. Itu bentuk syukur kita. Jadi yang keliru selama ini kan nggak gitu, dia. Dikasih harta ya dinikmati sendiri, dihabisin sendiri, dunia tok nggak bawa ke akhirat. Dikasih jabatan ya kemudian ingin dilanggengkan bersama anak istri. Kemudian ketika diberi kelapangan waktu ya dimanfaatkan untuk hura-hura. Nah itu yang keliru. Gitu loh. Jadi ketika kita diberi Allah, pertama itu bersyukur. Ditambah sama Allah. Tapi bentuk syukur itu ya tadi. Kembalikan semuanya kepada Allah. Melalui perjuangan agama bangsa. Dan agama ini. Gitu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ayo menjadi manusia-manusia yang banyak bersyukur. Semoga Allah merahmati kita, kita dalam siratal mustaqim, menjaga kita jasmani rohani dunia akhirat kita, dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i wal astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man ata'ta wa afina fi man afa'ta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. اللهم ادع عنه البلاء والوباء وقد حسدنا من الجن والشيطان جنبك ربنا نتينا ولينا سابنا من قبل ذنبنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة قائمة اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة لا تتلقى الأمطار اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك واشهد أن لا إله إلا أنت عبدك ورسولك أعوذ بالله من شر البلاء والوباء ترك الشر والسوء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الليل والآخرة ولا العزة بدرة المنزل ربنا أفرغ لنا الصبر والسعادة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من الله لم يدع الصدور وسلم بالباطن سلام على محمد. Besok kita libur ya, kita lanjutkan Sabtu insya Allah di jam yang sama. Mudah-mudahan lama. Insya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Al-hulana imam